Satu lagi satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Let's go. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini saya tidak langsung membahas ayat Alkitab, tetapi saya ingin kesaksian kembali saudara, di mana kesaksian saya yang pada hari ini itu ada hubungannya dengan kesaksian saya yang sebelumnya. Oleh karena itu jangan lupa tonton sampai akhir sehingga kita juga dapat memetik apa saja yang Tuhan pesankan dari kesaksian saya ini. Apa saja yang ingin Tuhan bicara, apa yang Tuhan kehendaki lewat kesaksian saya ini. Tapi sebelum itu saudara, untuk memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Kami boleh merayakan tahun baru Tuhan di tahun 2026 Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala turun tangan-Mu Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami, pergumulan kami selama kami masih di tahun 2025 Tuhan. Engkau membuktikan Tuhan, Engkau Allah yang setia, senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, memelihara nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh bersyukur, kami bisa ibadah, baik yang ibadah maupun yang tidak ibadah. Kami boleh merayakan tahun baru ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas setiap yang Engkau berikan bagi kami. Engkau senantiasa menunjukkan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar ingin memulai renungan pada hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada kami. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, mengurapi kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, sehingga kami dapat meresapi, memahami, dan terlebih juga melakukan setiap daripada kehendak-Mu, setiap isi hati-Mu Tuhan. Curahkanlah isi hati-Mu Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi saya ingin kesaksian tentang pengalaman saya di tahun baru ini saudara. Gimana pada waktu kemarin itu rencana saya itu saya mau nginep di rumah nenek saya di beda kota, tetapi jaraknya hanya 30 menit, sekitar 30 menit. Nah, saya rencananya mau berangkat siang hari saudara. Nah, tetapi saudara, saya lihat di cuaca itu menandakan mau ada hujan gitu loh. Nah, dan benar saja saudara, dari jam 12:30 sampai jam kira-kira 3:30 itu hujan deras saudara. Akhirnya saya bilang ke nenek saya, maaf saya telat karena lagi deras dan ini juga baru saja terang. Itu saya bilang di sekitar jam 4. Nah, kemudian melihat langit itu sudah sedikit terang ya, walaupun belum terang tuntas saudara. Masih ada gerimis-gerimisnya. Saya langsung keluarkan motor, saya OTW ke sana. Tetapi sebelum saya sampai di rumah nenek saya mampir ke kampus saya di STT. Di situ saya mengambil beberapa barang yang saya perlukan untuk saya pakai di rumah nenek saya. Nah, setelah saya sampai STT, kira-kira dari rumah sampai STT itu 30 menit saudara, 35 menitan. Nah, setelah saya dari STT, kemudian saya kembali OTW ke rumah nenek saya. Dan saya lihat di Google Maps juga jaraknya sekitar 30 menitan saudara. Dan saudara, di sini saya memulai
peristiwa yang benar-benar campur tangan Tuhan, saudara. Saudara perlu tahu, saudara, dari STT ke rumah nenek saya, itu saya tidak pernah melewati jalur itu sendirian, saudara, kecuali bersama keluarga saya, bersama orang tua saya. Ini benar-benar saya pure naik motor sendiri, dan pada waktu itu langitnya gelap, langitnya mendung. Saya dari STT sekitar jam 5 lebih lah, saudara, hampir setengah 6. Nah, habis itu, saudara, saya cek di map, saya hafalkan jalannya, karena jalan itu sedikit berkelok-kelok, saudara, berbelok-belok, dan jalanannya itu melewati pegunungan, saudara. Walaupun rumah nenek saya ada di perkotaan, di daerah yang tidak terlalu nanjak, tetapi jalan dari STT ke rumah nenek saya itu melewati jalan yang naik turun, saudara. Saya hafalkan jalan yang pertama. Pada waktu itu saya hafalkan, oh, nanti kalau ada ini saya harus belok kiri. Nah, saya nggak sadar, saudara, belokan yang harusnya saya belok kiri, saya justru lurus, saudara. Karena saking gelapnya jalanan itu, dan juga mungkin agak sepi ya karena habis hujan, akhirnya saya nekat lurus, saudara. Di situ saya melewati turunan yang sangat dalam, saudara. Dan saya ingat-ingat saat sampai turunan itu, saya ingat-ingat, saudara. Loh, kok ada turunan? Kok ada tanjakan yang sedalam ini? Padahal saya sebelum saya sendiri, waktu saya bersama keluarga, tidak melewati jalan ini. Ya sudahlah, saudara. Sampai ujung turunan, di situ ada tempat berteduh. Saya teduh, saudara. Saya buka maps, apakah benar jalannya ini, saudara? Dan ternyata benar, saudara. Saya kesasar, saudara. Saya yang harusnya belok kiri, saya justru lurus menuju ke turunan itu. Saudara bayangkan, itu turunan, saudara, kanan kiri pohon semua, saudara. Kalaupun ada rumah, saudara, itu rumahnya tidak lengkap penerangannya, saudara. Jadi kanan kiri pohon, kemudian depannya ada jurang. Saya melewati jembatan itu, saudara. Dan itu saya shock banget, saudara. Saya kaget, Tuhan, kenapa saya sampai sini? Saya lihat daerah sekitar nggak ada orang, saudara. Padahal kalau ketemu orang saya bisa tanyakan jalannya, saudara. Akhirnya saya buka maps. Oh, ternyata benar, saya harus balik lagi, naik lagi ke jalan itu, saudara. Saya melewati tanjakan itu, akhirnya saya belok kanan. Tidak hanya sampai itu, saudara. Karena mungkin jalanannya sepi, langitnya gelap, dan juga jalanannya rusak, saudara. Itu saya pelan-pelan, saya amati. Saya seringkali, saudara, berhenti di tengah jalan, di pinggir jalan, di Indomaret atau di Alfamart itu untuk sekedar mengecek rute, saudara. Dan itu setelah saya mengecek beberapa rute, itu saya melewati lagi tanjakan, turunan lagi, belok-belok, saudara. Dan bayangkan, saudara, di situ, saudara, yang biasanya daerah istilahnya banyak wahana di situ, yang biasanya ramai, saudara. Bahkan kendaraan saja pada waktu sore kemarin itu bisa dihitung, saudara, seberapa sepinya jalanan pada waktu itu, saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara, setelah saya benar-benar sampai di istilahnya jalanan yang benar-benar saya ketahui, yang benar-benar saya kenal medannya, saya jadi, oh Tuhan, puji Tuhan tuh, tenang, saudara. Rasa hati saya benar-benar damai sejahtera, karena kalau saya membayangkan turunan dan tanjakan itu, saudara, jalannya sempit, kanan kirinya hutan, jalanannya sepi, banyak
banyak polisi tidur, banyak jalan yang rusak, Tuhan masih melindungi saya, saudara. Sampai akhirnya saya bertemu dengan nenek saya dan saya nginep di situ semalam, saudara. Dan paginya jam 7 kami beribadah, saudara. Di situ saya benar-benar menyaksikan turun tangan Tuhan, saudara, dimana Tuhan masih mengizinkan saya untuk beribadah, untuk mengawali tahun 2026. Walaupun saya tidak ikut main kembang api, tidak ikut merayakan di jam 12 malam, tetapi saya benar-benar bersyukur bagaimana Tuhan memelihara saya, melindungi saya sampai saya masih dilayakkan untuk beribadah memulai tahun 2026 ini dengan ibadah, saudara. Jadi saudara, kesaksian pesan-pesan yang bisa saya petik dari kesaksian ini, saudara, saya sempat diingatkan oleh nenek saya mengucap syukur dalam segala hal. Saya teringat ayat Filipi 4 ayat 6, kalau tidak 6 ayat 7, di mana mengucap syukur dalam segala hal itulah yang dikehendaki Allah Bapa bagimu dalam Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, apapun itu yang sudah Tuhan berikan bagi kita, saudara. Ketika kita mengucap syukur, itu ada kuasa, saudara. Karena dikatakan dalam Kristus Yesus, artinya apa, saudara? Ketika kita sudah benar-benar menghidupi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, benar-benar ada Yesus dalam diri kita, kita pasti senantiasa mengucap syukur. Karena apa, saudara? Keselamatan yang kita terima, penebusan dosa yang kita terima, kehidupan kekal yang kita terima, itu jauh melebihi segala sesuatu, saudara. Di atas segala sesuatu, saudara. Jadi apapun kondisinya, saudara, selagi kita diberi kesempatan nafas kehidupan, masih diberi Tuhan nafas kehidupan, pakailah itu untuk terus bersyukur, saudara. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, sebanyak apapun masalahnya, kalau kita senantiasa melakukan kebenaran, contoh simpelnya kita senantiasa bersyukur, itulah yang membuat kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Saudara, tema yang ada di gereja nenek saya pagi tadi itu adalah dengan cinta ada hadirat Tuhan. Sebenarnya tidak salah, saudara, dengan tema ini, tetapi saya ingin menegaskan pada saudara bahwa tidak cukup kita hanya sampai di posisi cinta, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan kehidupan kita agar kita sampai benar-benar di titik mengasihi, saudara. Ingat, saudara, di dalam kekristenan ada iman, harapan, dan kasih. Dimana iman ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dimana harapan ketika kita dalam segala kegiatan agama mengharapkan imbalan seperti saya pelayanan, saya berkhotbah agar saya bla bla bla. Tetapi di atas semuanya, saudara, harus ada kasih, saudara. Saudara, perbedaan Injil Lukas dan Yohanes, saudara. Injil Lukas memang tercatat sebagai Injil yang paling banyak, saudara, yang paling banyak isinya, yang paling lengkap, saudara. Setiap mukjizat Yesus dicatat, setiap kegiatannya Yesus lakukan selama pewartaan Injil dicatat sama Injil Lukas, saudara. Tetapi Injil Yohanes, walaupun dia tidak lengkap, saudara, dia lebih menekankan kepada pribadi Yesus. Di dalam Yohanes ada, aku adalah kehidupan, aku adalah jalan kebenaran, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik, dan lain sebagainya. Yohanes menganggap dirinya sebagai murid yang paling dikasih. Artinya apa, saudara? Dari
perbedaan dua Injil ini, saudara, sebanyak apapun pelayanan kita, sebanyak apapun kita melakukan kegiatan ibadah, tanpa kasih Tuhan itu sia-sia, saudara. Kasihlah yang menyelamatkan kita. Kita pelayanan, kita melakukan kebaikan, itu sebagai bukti bahwa kita dikasih. Tetapi bukan berarti kebaikan itu menyelamatkan kita. Justru kasih itu yang menyelamatkan kita, yang membuat kita bisa melakukan kebaikan, saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas renungan hari ini, Tuhan. Kami diingatkan kembali, Tuhan, untuk kami benar-benar merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Terlebih pada hari ini kami diingatkan, Tuhan, untuk kami terus menyelami cinta kasih-Mu, Tuhan, menyelami kehidupan kami agar kami bisa mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama, Tuhan, agar kami menjadi berkat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami bagaimana mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan. Berikan kami hikmat, Tuhan, untuk terus melakukan kebenaran demi kebenaran, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala aktivitas kami, rencana kami, pergumulan kami menuju tahun 2026, Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang pelihara, Engkau yang bimbing semuanya, Engkau yang lindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.